Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Kurniawan Azizi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jombang dari SDN Cipurapah II. Dalam modul ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10 modul 2.1 mulai dari tanggal 6 sampai 22 Juni 2024. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak untuk modul 1 telah selesai. Pada minggu ini, calon guru penggerak mulai mempelajari materi baru di modul 2.1, memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, sistem pembelajaran CGP di LMS menggunakan alur Merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model Connection, Challenge, Concept, dan Change atau 4C. Untuk C yang pertama berkaitan dengan pertanyaan, apa keterkaitan materi yang didapatkan dengan peran saya sebagai calon guru penggerak? Challenge berkaitan dengan pertanyaan, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang saya jalankan selama ini? Yang ketiga, konsep berkaitan dengan pertanyaan, ceritakan konsep-konsep utama yang saya pelajari dan menurut saya penting untuk terus dibawa selama menjadi guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Sedangkan C yang terakhir yaitu change berkaitan dengan pertanyaan, apa perubahan dalam diri saya yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 2 diawali dengan pretest. Pada hari berikutnya kami mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan alur Merdeka yang tersedia di LMS. Tanpa disadari, guru dihadapkan pada keberagaman yang banyak sekali bentuknya, sehingga seringkali mereka harus melakukan banyak pekerjaan atau membuat keputusan dalam satu waktu. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Adapun keterkaitan materi dengan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem yang berpusat pada murid. Selain itu, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program dari learning community atau komunitas belajar. Selama saya mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada hal positif yang bisa saya ambil sebagai pelajaran dan berbeda dengan praktek pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Di antaranya, dengan pendekatan kolaboratif memungkinkan murid untuk belajar satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial serta akademis mereka. Yang kedua, dalam pembelajaran berdiferensiasi memberikan murid pilihan topik proyek atau memperluas pembelajaran ke luar kelas dengan pengalaman belajar yang terkait dengan minat pribadi mereka. Yang ketiga, murid terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, diskusi berkelompok, atau pembelajaran berbasis masalah yang menantang dan relevan bagi mereka. Dan yang keempat, adanya keadilan yang saya rasakan dalam mengakomodir setiap kebutuhan murid. Adapun konsep-konsep utama dan penting dalam pembelajaran berdiferensiasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk saat menjadi guru penggerak adalah: 1. Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan siswa. Sebagai guru penggerak, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan gaya belajar beragam siswa di sekolah. 2. Pengembangan kepemimpinan kolaboratif. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan kolaborasi antar guru, staf pendidikan, dan administrator. 3. Penyesuaian kurikulum dan pengajaran. Penting untuk terus-menerus menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. 4. Pembelajaran berkelanjutan dan evaluasi. Sebagai guru penggerak, saya perlu mempromosikan budaya pembelajaran berkelanjutan di sekolah, di mana diferensiasi tidak hanya menjadi praktik sehari-hari tetapi juga dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan efektivitasnya. Dan yang kelima, mendorong inovasi dan penelitian tindakan. Sebagai guru penggerak, saya dapat mendorong inovasi di antara rekan-rekan guru dengan mendorong penelitian tindakan untuk menjelajahi dan menguji praktek diferensiasi baru.
Setelah memperoleh materi pembelajaran berdiferensiasi, beberapa perubahan yang mungkin ingin saya lakukan dalam diri saya diantaranya, yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan murid. Saya ingin lebih mendalami berbagai gaya belajar dan kebutuhan individual murid di kelas saya. Dua, menerapkan strategi pembelajaran yang lebih variatif. Ketiga, mengintegrasikan teknologi secara lebih mendalam. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan alat-alat digital untuk mengadaptasi materi pembelajaran dan menyesuaikan pendekatan pengejaran. 4. Mengembangkan keterampilan dalam evaluasi diferensiasi. Saya ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mengevaluasi efektivitas diferensiasi dalam kelas saya. Dan yang terakhir, mendorong kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan. Saya ingin aktif berkolaborasi antara rekan guru untuk berbagi praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak Guru Hebat.